kita sekarang ganti format duduk karena kameranya kehabisan baterai satu. Simply that reason. Oke, Cok. Kalau memuji orang lain tuh terlalu gampang kalau menurut gua. Memuji diri sendiri yang tahu kelebihan diri sendiri. Karena menurut gua kesuksesan tuh ketika lu tahu kelebihan lu dan lu tahu how to play menurut gua. Ya kan? Ya lebih baik tahu kelebihan diri sendiri kayaknya dibanding tahu kekurangan diri sendiri. Iya, justru itu yang kayak di budaya Melayu ini begitu alergi ya, mengetahui kelebihan gitu. Mari buka, Cok. Ayo, Cok. Ya kalau gue sih awalnya mungkin kalau kelebihan yang di spesifik ke stand up ya, awalnya mungkin gue nggak nyadarin itu karena dulu kan gue kerja, terus orang-orang tuh pada sibuk open mic kan. Nah gue tuh nggak pernah open mic, jarang banget gue open mic. Mungkin gue total sampai sekarang gue open mic paling baru 2 atau 3 kali gitu. Beneran, gue tuh bisa gue hitung. Bekasi sekali, Hang Lekir sekali, sama satu lagi Jakut. Gue tuh baru 3 kali sih ingat gue ya. Gue nggak tahu kalau gue pernah. Marley nggak pernah? Nggak pernah gue di Marley. Serius, gue nggak pernah open mic di Marley. Hebat. Nah, hebatnya itu. tapi itu gue awalnya gue nggak menganggap ya itu bukan hebat karena emang gue nggak ada waktu aja, gue ngantor ya kan, gue ngantor. Tapi meskipun begitu kan gue tetap punya tanggung jawab. Misalnya gue dipanggil ke Metro, gue harus nulis materi, gue harus perform. Dan alhamdulillah kayaknya works aja gitu. Dan gue bilang itu works karena orang masih suka gue dan gue masih dipanggil gitu. Jadi maksud gue ya berhasil lah gitu. Sementara gue ngelihat yang orang trying so hard gitu kayak yang open mic keliling dan belum nemu lucunya, gue agak bingung juga sih gitu. Karena maksud gue gini loh, kayaknya kalau gue kaitkan sama kelebihan, kayaknya gue seperti tahu di mana titik-titik yang gue tuh bisa lucu gitu, yang sebetulnya tidak perlu gue temukan di open mic. Jadi menurut gue tetap butuh open mic nih, gue butuh. Tapi yang gue butuhkan di open mic bukan mencari atau ngetes apakah materi gue lucu atau enggak, tapi untuk membuat struktur penyampaian gue tuh enak. Gitu. Jadi ketika orang open mic kayak gue biar lucu gue open mic, gue enggak, pendekatan gue beda gitu. Karena harusnya menurut gue, dan gue yakin bukan gue doang ya, gue yakin beberapa orang pasti saat dia nulis harusnya tuh dia udah menemukan di situ lucunya gitu. Kalau nggak lucu jangan lu tulis gitu maksud gue. Karena kan atau jangan jadi pelawak aja. Iya gitu, karena gue di ASFM nih ya, di ASFM gue banyak dievaluasi lagi tujuan hidupnya. Banyak banget di ASFM yang suka nanya gue kayak gini, Bang, kalau mau jadi komik cara nulis. Sorry, ASFM lu sama ya, Muhakli ya? Iya sama. Itu banyak yang nanya kayak gitu. Gue pengen jadi komik kayak Abang, tapi gimana cara nulis materi, Bang? Nah, menurut gue itu sama kayak lu masuk klub motor. Anak-anak motor yang udah kalau belok tuh kupingnya nempel tanah gitu ya. Dan lu masih baru nanya gimana cara nyalain Mio gitu loh. Gitu loh maksudnya. Ya lu kalau nggak belum di situ, ya lu cari apa? Ya kalau gue sih selalu menjelaskan dengan hal yang gampang bahwa materi pertama lu tuh adalah hidup lu. Iya, ya kan? Benar. Dari sekian tahun perjalanan hidup lu masa nggak ada yang lucu. Betul. Kalau nggak ada yang lucu berarti bukan jangan jadi pelawak, jadi manusia aja lu bermasalah. Iya. Benar kan? Iya kan aja. Dia aja sebagai manusia bermasalah mau jadi penghibur gitu kan. Justru kan penghibur bermasalah dengan hidupnya sih, tapi kadang-kadang. Iya benar. Tapi kan masalahnya itu lebih advance lah, bukan masalah. Iya benar. Jadi gini, si Bruce Lee itu bermasalah hidupnya, tapi advance banget gitu. Iya. Masalahnya tuh bukan masalah nanyain bagaimana jurus kungfu yang bagus kan Bruce Lee itu. Makanya menurut gua mungkin ada pihak yang pernah bilang gitu stand up comedy itu bisa dipelajari siapa saja. Iya benar gitu. Cuman maksudnya tapi apa berhasil gitu kan? Iya, cuma maksud gua lu harus tahu batas juga gitu. Ketika lu coba nggak berhasil, ya mungkin lu memang harusnya bukan di situ. Bisa jadi IO. Iya, dan lu nggak wajib kok jadi komedian gitu. Benar. Bahkan gua pernah bilang bahwa gini, gua termasuk orang yang open mic rajin. Sebenarnya lebih ke gini karena gua senang aja. Iya. Karena kalau gua gini, gua kadang-kadang menemukan materi baru ketika gua open mic. Nah, bisa juga. Tapi kan lu bukan mencari lucu ketika open mic. Oh iya, kalau gua udah lu tidak perlu mencari pembuktian. Oke, materi gua lucu. Enggak kan? Karena ini bagi gua kan profesi itu harus ada tujuannya. Iya. Ya kan dokter menyembuhkan. Kalau lu nyobatin orang nggak sembuh-sembuh, lu anjing jangan jadi dokter gitu kan. Ya. Sama gue juga melihat kan ketika kita open mic,
sulit untuk menjadikan itu benchmark bahwa materi lu lucu apa enggak, karena yang nonton juga teman-teman komik juga gitu, yang sibuk menilai lu, wah ini callbacknya salah nih ini. Bisa enggak sih? Lu enggak sama Soleh itu sebenarnya iya, kecuali kalau misalnya lu pergi ke suatu tempat yang memang lagi banyak orang nih. Iya. Terus lu naik di situ open mic. Nah, itu efektif menurut gua untuk nyari apakah materi lu udah tapi lucu. biasanya kalau ada orang baru kita pasti akan perform dengan base material, nggak mungkin. Iya, tapi kan kalau misalnya memang objektif lu mau mencari apakah materi gua udah lucu atau belum, menurut gua nggak terjawab juga dengan lu open mic dengan penonton yang homogen dari orang yang sepihak sama lu gitu. Iya, iya. Pelaku juga. Kecuali gua sih. Kenapa? Kalau gua open mic gua nggak ngerasa gitu. Ya. Gitu. Kalau gua open mic orang-orang kayak nggak, mungkin Sam juga sama. Iya. Ada orang yang di level Rindra juga sama. Ada orang di level tertentu begitu open mic yang teman sesama komiknya dia berubah jadi penonton. Yang berat tuh emang pada saat lo open mic di temen peer lo. Jadi dia nggak mau ngerubah sudut pandangnya dia jadi penonton. Jadi sempet ya kayak judging kayak tadi. Gua sekarang itu dengan seniman di tim, dengan sejarawan gitu. Mungkin gue peer-nya di situ gitu. Iya. Mungkin kalau semi open mic depan mereka tuh baru mati. Kalau Nah, tapi gue sekarang bahkan punya sesuatu lagi nge-kick mereka. Nah, lo ngomongin soal kebangsaan dan sebagainya di LSM, gue depan alay, who's better gitu. Jadi gue kemana-mana nge-kick. Iya kan, kalau gue di depan alay gitu. Nah sekarang, oke lah sama-sama kita menilai Aco ya. Cok, kalau menurut gue ya, salah satu kelebihan lu tuh selain Rindra ya, lu termasuk Ray Romano-nya Indonesia ya. Everybody loves Raymond. Menurut gue kalau dibikin film Indonesia harus everybody love Aco. Iya. Di mana-mana hampir nggak pernah mungkin gue lihat tuh Aco tuh ngebom tuh nggak pernah. Jadi dia materinya ini bisa kemana saja. Dan disitulah Aco bisa menilai dirinya bahwa dia mungkin juga salah satu orang yang mengukur dia jangan perform di panggung ini karena dia mungkin tahu gue bakal perform di panggung ini dan ngebom. Karena mungkin sampai saat ini yang menahan Aco tidak bikin spesial mungkin atau tidak bikin tour nasional karena dia tahu di titik-titik tertentu mungkin dia akan susah membongkar itu. Tapi kalau mungkin ya, kalau gue sih, Rindra ikut gue ke Bengkulu, gue di sana susah juga untuk ngangkut. Tapi kalau gue menganggap itu ya udahlah gitu lah. Jadi mungkin itu yang harus gue tantang lu, gimana nih, berani nggak? Kayak Aco sih di mana aja gue termasuk yakin. Harusnya Bengkulu tidak terjadi ya. Enggak, pokoknya Aco tuh harusnya ini kenapa lu takut? Lintas. Bukan takut. Hah? Ya memang belum saat ini gue belum. Gue ngerasa belum punya satu set yang cukup panjang yang bisa gue branding sebagai sesuatu yang spesial. Yang Aco banget ya, karena berarti dia seseorang yang kelebihannya juga bisa mengukur diri bahwa jangan sampai spesialnya jadi not so special. Ya. Ngapain spesialnya dia ngerusak kecintaan orang sama dia gitu. Maksudnya not so special. Image-nya udah. Dan gue juga merasa special show itu, gue nggak tahu ya, mungkin pandangan lu yang udah melakukan special show, mungkin lu ngerasa karena lu dulu pernah bilang sama gue, kalau buat gue harus sekarang Cok gitu, lu sempat bilang sama gue gitu. Karena gini, gue tahu bahwa gini loh, gue sudah bermain, sudah terlalu spend terlalu banyak. Gue kalau dari sisi gue terlalu spend terlalu banyak, banyak uang juga, gue spend juga terlalu banyak waktu. Gue harus torehkan sesuatu dan gue juga nggak main-main. Artinya gini, ketika gue buat itu juga kalau artinya gue juga belum siap, tapi I push myself. Gue orang yang push myself. Nggak masalah menurut gue. Nah, gue mungkin yang tidak se-push lo gitu. Tapi gini, gue kalau push myself, ya gue terbukti juga gue berhasil gitu. Walaupun kalau di daerah-daerah tertentu nggak berhasil, gue anggap itu open mic keliling. Nah, finalnya tuh di Jakarta, makanya Rindra tuh bisa jadi saksi gimana ketika misal di tour ini gue kurang berhasil, tapi gue bermetamorfosis bakal di finalnya gue bisa bahkan Rindra yang udah nonton set gue aja, wah gue lain gitu kan, Rin. Iya. Energinya berbeda. Pasti beda. Jadi kayak balas dendamnya ada. Jadi menurut gue sih, gue orang yang push myself karena gue dalam banyak hal juga push myself. Nah, tapi ini kembali ini masih nilai Aco nih ya. Aco ini orang yang lovable bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dan menurut gua di atas panggung dan di bawah panggung itu harus mirip atau bahkan similar lah. Gua juga sangat very dominating kan.
gue sangat dominan ya di bawah panggung. Iya. Tapi gue bisa ngukur dominasi gue. Gue kalau orang udah nggak nyaman, gue diem. Orang juga banyak orang yang kayak gitu. Iya, yang lu nggak bisa menurut ya. Lu Kalau nggak orang mungkin udah- kayak di atas panggung terus lu nggak bisa baca itu tuh bahaya. kayak ngebom lu juga tahu lu ngebom. Tahu, Nggak tahu. mungkin Makanya nggak gini, ngebom. ketika lu turun panggung, gue nggak akan nanya. Gua tadi bagus apa Iya, iya, iya. Karena itu kemungkinan cuma dua. Iya. Kalau lu bagus berarti pengen dipuji lagi. Iya. Kalau lu nggak bagus lu pengen dihibur. Iya, main dihibur. Gua agree itu retoris sih. Iya. Iya. Nah, sekarang nih Aco tuh ini ada kenangan-kenangan yang begitu melodramatik antara gue dengan Aco. Dulu gue punya materi yang udah gue buang itu tentang merokok. Iya, iya. Gue tuh bukan perokok aktif gitu loh, dan gue nggak pernah bawa rokok kemana-mana. Gue tuh pinjam rokoknya Aco mulu gitu. Cok, pinjam rokok lo dong gitu. Itu udah 3 atau 4 kali per Iya, kesempatan. karena emang saat itu komiknya kita doang. Cok, lu bawa rokok nggak? Gue mau pinjam gitu. Jadi lu pakai, lu butuh rokok nggak? Nah, gue ditanya butuh rokok aja tuh udah gimana? Bagi seorang performer baru gitu. Mungkin kayak Soleh, Ernest tuh beda sama kita. Mereka kan dulunya udah MC ya. Iya. Gue tuh sesuatu yang baru loh. Naik di atas panggung beneran. Tapi bisa menyamai mereka. Kok volumenya kecil? Was. Sebenarnya tau nggak, di tanpa batas tur ke Solo, Rindra lebih jahat dari gue. Lihat tuh ada bukti videonya. Oh iya ya, enggak kok. Ren, itu Sam, kok lucuan yang tadi? Iya. Ayo diulang Sam. Ya yang sudah lewat ya sudah. Yang mana sih? Apa sih? Ada nanti deh gue tunjukin deh. Lu nilai Aco gimana deh? Balik lagi nilai Aco tuh nggak cuma di stand up sih menurut gua. Gua nggak tahu dia sengaja apa enggak. Even film atau apa, dia tuh ada standar sesuatu yang orang katro tuh nggak nempel di Aco. Gua nggak tahu kenapa katro. Tapi tuh nggak laku nempel. ya? Tapi laku. Anjir itu. Nggak, lo biasanya kalau ada yang laku kan, ada yang laku, ini sih alay lah atau apa. Tapi kalau Aco yang gitu, dia tuh dimaafin. Nggak kena di situ. Nggak tahu kenapa, gua nggak ngerti. Dan terus dia ada quality yang ya orang nggak ngasih bad Pokoknya- judgment aja. Nggak ngasih Pokoknya bad judgment. Aco tuh udah kayak komedian Hollywood lah ya. Jadi komedian tapi nggak katro. Laku tapi nggak katro. Laku tapi nggak katro, Ya betul. kan Hollywood kan gitu kan. Laku tapi nggak katro. Kan paling Tapi gua nggak ngerasa gua laku sih sebetulnya. Ben Stiller gitu kan laku tapi nggak katro. ya katro. Gua rasa 1 tahun 1 film tuh nggak laku sih. Enggak, tapi kalau untuk Rindra dan Adri, Rindra memang nggak ngejar main film. Adri yang belum main film ya laku lah. Tergantung lo mau lihat dari Dan tau skopnya nggak, nih. karir film gua itu terakhir di 5 scene, udah situ aja. Gua nolak tapi nggak boleh, men. Gua tuh orang yang nggak boleh nolak. Kayak Kemarin itu tugas kayak gua nolak nggak boleh. gua nggak tahu apa karena siapa Radit tuh udah gede banget, jadi yang benci juga jadi tumbuh gitu. Panji aja tuh kontras gitu, ada yang suka, ada yang benci. Nah, Aco tuh nggak ada gitu, kayaknya Aco tuh across the board. Oh ya, Aco nih. Nah itu makanya gue cukup Itu- yakin kalau Aco bikin di daerah kayak apapun tuh Dan gue bakal yakin kayaknya works. bukan masalah size. Dia kalau dapat size-nya Radit pun, gue rasa nggak ada yang benci. Kayak Radit kan ya mungkin 75-25 tuh benci Radit lah sebetulnya, maksudnya orang ada lah. Nah, kayak Aco tuh Begitu. angkanya akan lebih rendah. Jadi Aco ini sebenarnya Ahok ya. Bahkan kalau dia marah-marah pun jadi keren. Enggak, dia Jokowi lah. Enggak, Jokowi udah sekarang udah baik Iya sih. benci. Ahok Jokowi, bukan. Jokowi waktu mau jadi gubernur Jakarta. Jokowi itu gubernur Jakarta. Jadi lo harus jadi gubernur. Baiklah. Kalau Rindra tadi boleh ditambahkan bahwa Rindra tuh bilang bahwa Aco itu nggak pernah nggak works ya. Ada lagi nggak? Ya itu tadi sama-sama yang kayak Adri bilang kalau mamanya, makanya karena Aco tuh apa namanya, walaupun dapat size-nya Radit pun dia akan apa yang hate-nya mungkin ada tapi sangat sedikit. Jadi bisa dibilang kalau hate Aco tuh yang salah, yang haters ya. Tapi gue inget sih pernah waktu Aco pertama kali perform di TV, dia disama-samain Radit dan banyak yang nyerang lu juga ya, Coy? Ada, pernah. Iya, iya. Ya maksudnya kayak Jadi, gitu. Ada satu joke Oh, ini gua. kayak Radit nih. Ya, Iya. sebenarnya Radit nih yang mungkin punya insight yang sama ya wajar-wajar Iya, aja. jadi gue gitu. punya beat tentang cowok sama cewek yang berantem di mobil. Terus diminta turun di jalan. Cuman kalau gua kan ngarahinnya ke arah solusi, makanya lu kalau lain kali kemana-mana lu nggak usah naik mobil, lu naik kereta gitu.
Sementara kalau Radit ya fokus di dalam Ya. mobil itu, perasaan dia gimana. Tapi itu artinya itu mungkin fanboy-nya Radit banget ya. Gua lihat sih mention Aco banyak yang Ya bilang karena gitu. menurut gua orang berhak punya pengalaman Ya, juga berantem betul. dalam mobil gitu. Betul, Dan betul. gua yakin bukan cuma Radit yang berantem sama ceweknya di mobil. Maksudnya ya gua juga punya mobil meskipun mobil gua nggak sebagus Radit gitu. Mungkin Dan gua Radit juga juga- sering berantem di mobil. Mungkin Radit juga belum pernah sih berantem di mobil sama Serina. Oh, gua tahu analoginya Aco tuh siapa? Apa? Aco tuh menurut gua Raisa. Oh gitu ya. Aco tuh Raisa. Kayak ya Ngajak ngopi dong. Ngajak ngopi. Gua tuh terobsesi sama Raisa lagi sampai kayak bikin kayak video klipnya. kualitas Iya. musikalitasnya ada itu dicintai Oh. banyak orang iya gitu. Diundang Java Jazz nggak malu-maluin. Maksudnya across the board tuh Iya. kayak gitu lah menurut Diundang gua. ke Java Jazz nggak malu-malu itu bagus banget. Iya benar kan? Kalau dia cuma kalau lu ngundang Armada kan Java Jazz malu dong gitu meskipun dia Benar. ngangkat jumlah tiket kan. Tapi dia malu-maluin waktu jadi juri Indonesian Idol tuh. Agak malu-maluin. Oh iya oke dan berarti gua karena nggak nonton Indonesian Berarti Idol. lu jangan jadi juri suca. Jangan. Wah, gua udah sempat dikabarin katanya mau dipanggil. Lu kayaknya di situ deh bounce back-nya. Tapi gue setuju, lu setuju nggak kalau ada film serial Everybody Loves Raymond di Indonesia harusnya Everybody Loves Aco ya? Iya. Gue jarang mau jualan, Cak. Sekarang si Adri deh, Adri gimana sih kalau menurut gua Adri? Apa sih lu? Gua nggak bisa nih gini-gini nih gua. Gini loh. Gua jarang habis ini menerima baru kasih sayang. tentang materi. Jadi Baru kalau habis gini enak, gimana nih? Gue jadi inget gitu loh, ya memang kayak disayang dong anaknya. Kamu tuh berharga. Enggak. Jadi abis itu tentang nilai memorable dicari jokes, terus, ya. Nggak, Yes. memorable jokes tentang kita bertiga ya. Tiga dia, tapi ya ini tentang Adri dulu. Kalau menurut gua, Adri itu sebenarnya kalau bisa dibilang ya, gua tuh paling iri waktu PP Stand Up 1. Ya, dia tuh berubah jadi Chris Rock gitu. Menurut gua the best performer di PP Stand Up 1 di era Smuis itu lu. Bener nggak? Ya kan? Iya. Tapi yang paling menggelegar memang si Kabret ini, si ponakannya Om. Betul. Tapi the best performernya dia, bener nggak? Iya. Iya kan? Nah, dan gini loh, gue tuh orang yang sangat kompetitif bahkan sama teman sendiri. Kalau orang yang kompetitif itu kayak anak kecil kan kompetitif, tau nggak? Ya kan, Mr. Bean tuh kenapa? Kayak anak kecil, kompetitif men. Dia naik lift aja setiap lift orang dipecatin itu kan kelakuan anak kecil, tapi very kompetitif. Makanya gue kelihatan anak kecil, ya karena gue orang yang kompetitif gitu. Si Michael Jordan itu, nah gue tuh kompetitif dan gue ngiri sama dia. Tapi gue ngiri dalam hal anjing ini orang keren banget di sini. Gak bisa ada orang lebih keren dari gue anjing. Tapi itu udah terjadi gimana? Ya kan? Iya. Artinya banyak insight dia yang gue takut untuk gue nggak punya guts untuk sampaikan, tapi dia udah sampaikan duluan. Dan kalau gue sampaikan itu jadinya gue niru Adri. Gue sama Adri sering dinilai sama loh, kampret nggak? itu bagi gue pujian. Terakhir itu kokok di Gantoro tau nggak? Yang lihat bahwa itu podcast lo. Ini kayak materinya Sam, kan? Iya. Anjir itu sebenarnya lagi muji dulu ya. Anjing. Gua dengan seperti ini harus didrill dulu oleh hidup gitu kan lah. Gue pernah kerja untuk banyak bos gitu, gue pernah dikacungin banyak Cina gitu kan. Untuk menjadi gue yang sekarang anjis, lu menjadi seorang anak bapak lu doang. Sesuatu yang effortless. Artinya gini, lu lebih gak maksa dari gue gitu kan. Kalau gue tuh mencapai titik ini, kenapa gue keras? Karena gue nggak mau terjerumus dalam jurang itu lagi gitu kan. Gue nggak mau gitu. Nah, tapi banyak insight-insight gini, kayak yang soal apa? Itu jokes tongkrongan gua dengan teman-teman gua. Yang soal apa? Ini taksi nih, ya kan? Ya kan dia itu jokes dia bilang seperti ini. Kalau kawin sama Jablay itu kayak gimana sih, kayak beli mobil bekas taksi kan ya. Anjir itu tongkrongan antara teman-teman gua aja, tapi gue yakin dia belum sampai ke tongkrongan itu. Atau di selatan nggak ada tongkrongan yang kayak di kota. Tongkrongan kota banget. Iya, gue ngerti. Akhirnya dia ngobrol gitu. Men, gue
kayaknya pernah, ini kayaknya bini lu cakep ya. Ini gue pernah nih kayaknya naik mobil ini, tapi kayaknya ini mobil lu bagus, tapi gue pernah nih naik mobil ini. Iya. Itu pernah tuh ada yang ngomong gitu. Gitu dan gue yakin sih ini artinya Ya gini. itu salah satu joke pertama open mic gua. Enggak, menurut gua itu natural. Iya. Jadi Adri itu banyak yang jokesnya natural. Menurut gua tuh ada bagusnya sih sedikit referensi karena kalau menurut gua tuh berarti inilah bedanya orang Indonesia. Adri nih kalau bisa gua bilang the real definition of smart people tuh Adri. Ya saya kalau itu gue juga sepakat sih. Ya, the real definition of smart people. Kalau mungkin smart and full of reverence. Iya. Jadi udah nggak murni lagi, men. Karena iya kalau smart itu adalah orang kayak anak gua. Itu smart karena dia belum banyak referensi. Ya kan? Ya, Astagfirullah. Sebelum dia stand up, gue ngeliat anak-anak tuh stand up tuh homogen menurut gue. Dari sisi style, dari sisi visi materi tuh ya mirip-mirip gitu. Nah, jadi saat itu benchmarknya cuman lucu, tidak lucu. Setelah ada Adri, orang tuh jadi kayak ini lucu tapi nggak keren. Ini keren, gitu loh. Jadi ada dikotomi itu, sehingga yang tadinya sudah lucu, gue nggak cukup lucu doang. Harus keren nih. Keren, gitu loh. Itu yang gue tangkap. Sehingga banyak orang yang banting setir, yang tadinya udah main absurd-absurdan, terus tiba-tiba yang sok-sok, gue bingung, ngasih message. gue bingung, padahal dia nggak bingung. Iya. Dia bingung dia ngapain. Iya. Dia bingung dia lagi ngomong apa tuh dia bingung. Gue bingung, gue lagi ngapain ya? Gue bingung, gimana gue bisa kayak Adri? Nggak, karena gini, kelebihan Adri adalah gini. Mungkin untuk gini, sebelumnya kan ada Panji sama gua yang ngomong politik gitu. Iya, lu jelas. Dari sisi seseorang yang sok ngerti atau ngerti beneran. Iya. Nah, gitu. Adri itu benar-benar membawa gini nih. Ini gua ngelihat tentang Iya, polisi. ngerti. Ini gue nih. Nah, Iya. sebelumnya nggak ada genre itu. Nggak ada gitu, makanya maksud gua kalau lu dan Panji menurut gua lu udah berjalan di rel yang berbeda dengan kita, jadi bukan berarti lebih tinggi tapi lu beda jalur Ya lu sama muji kita. aja memang nggak mau sih. Iya kan? Jalur yang berbeda yang menurut gua misalnya kita naik Nggak, sepeda gua sama Panji mungkin di saat stand up udah nggak lagi, gua akan tetap di panggung entah ngapain. Iya. itulah gua bilang Gua akan orasi aja. ya, itulah gua bilang kenapa lu dan Panji berada di rel yang berbeda gitu loh. Kita berada di rel berbeda, jadi nggak perlu ada yang di benchmark di situ dan orang juga yang mau ngejar ya beda, men, dia udah satu rel sendiri gitu. Nah, kalau si Adri itu orang masih ngelihat kok tuh sebetulnya bisa nih kesini. Gua bisa Penasaran, nih. ternyata pas dilakuin anjing Nggak bisa. susah. Iya. Itu banyak. Nggak, artinya gini, Adri itu bikin penasaran. Jadi ini kalau kayak cewek bikin penasaran pas dikejar susah anjing. Ya, ya. Lebih penasaran daripada anjir itu mah udahlah high maintenance. Kalau Adri tuh anjir. Dan- High maintenance juga. Udah spend banyak. Dan seperti membuka Genre pemikiran baru kita, seperti membuka pemikiran kita. Kalau lu kan berarti, berarti gue harus banyak baca dong, berarti gue harus banyak belajar atau politik. Kalau dia effortlessly gitu kan, tiba-tiba ngomongin tentang hubungan yang sebetulnya orang juga pernah ngerasain, tapi oh iya ya, bisa ya bahas kayak gitu. Berarti nggak perlu yang gua jatuh dari motor terus materi-materi kayak gitu. ya Adri ada kesamaan sama gua juga gini, ketika gua bilang memang gua nggak mau ngomong kayak gitu, tapi gua jadinya sesuatu yang dianggap orang berat. Ya. Ya kan artinya gini, Adri tuh pernah bilang it's not gonna happen. Nah kan? Ya. Gua tuh nggak akan pernah ngomong sesuatu yang it's not gonna happen gitu. Ya. Ya, gua juga punya hal yang itu gitu. Tapi Adri mengolahnya dengan sangat enteng. Ya itulah, makanya gua nggak sepakat kalau bilang Adri stand up-nya berat. Enggak, menurut gua nggak berat. Justru karena keringanannya itu dengan kemasan yang seperti itu yang bikin orang gue juga harus bisa kayak gini. Sebenarnya tanpa batas dua itu terilhami dari cara Adri. Gua tuh tanpa batas dua, lo bedain sama tanpa batas satu. Ya. Tanpa batas dua itu gua membahas hal yang berat, ya. Tapi dengan cara gua tuh, ini gua harus kayak Adri. Artinya hal yang berat, tapi gua bisa dengan simple Ya. menjelaskannya gitu. Tapi memang topiknya lain. Tapi dibanding tanpa batas satu, kan si Rindra juga sebenarnya pas turun di sini lu tuh nggak nunjukin diri lu. Justru lu ngajak penonton supaya ke diri lu gitu. Kalau tanpa batas satu tuh kan gue kayak pengen nunjukin gue tahu ini. Tanpa batas dua tuh justru gue belajar banyak dari Adri, gak perlu seperti itu. Lu lebih masuk ke diri lu dan Gue gak terus terang, gue Iya. insecure sama dia, anjing ini gak boleh nih kayak gini. ya. Gue boleh komen nggak sih? Nanti abis Rindra. Abis Rindra, ya. Rindra. Gimana Rin? Iya, Adri tuh ini apa namanya elaborasinya salah satu yang terbaik lah
di antara kita semua juga. Terus kan dia Jadi si kampret ini kalau udah muji udah beneran. kan dia itu kan seperti yang tadi kan orang tuh kayak kata Aco tadi dia buat semacam perbandingan baru ya. Iya. Nah masalahnya perbandingan itu juga akhirnya dalam tanda kutip menghancurkan beberapa orang itu. Iya, itu yang lucu. Iya. Itu yang lucu menurut gua. Kan ketika Adri ini keren ya karena dia emang begitu gitu. Gitu. Sementara orang lain kan pengen ada yang gue tuh termasuk orang yang percaya ketika lu pengen menjadi keren di situ lu udah kalah. Iya. Karena lu udah nggak tulus lagi. Yang lu kejar tuh bukan diri lu lagi gitu loh. Nah Adri ini udah dapet itu, jadi itu kelebihannya. Jadi dia udah secara default keren terus abis itu elaborasinya bagus. Salah satu kenapa Tapi kenapa cengeng-cengengnya? lu bertanya Ini kurang kasih sayang. Kenapa? Lu bertanya-tanya nggak kenapa lu ada di line up PP Stand Up 1? Oh, bertanya-tanya. Waktu itu pertama PP Stand Up 1 ya? Iya, bertanya-tanya. Artinya gini kan, We Are No Orat lahir setelah PP Stand Up 1. Betul, sampai yang Nah, karena gue ngeliat lu ada potensi dan tidak terlalu mengancam gue gitu. tadinya ya. Gue salah pilih orang, Nay. Gue percaya itu jujur.